Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syuhillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Ya, Haji. Enggak dimaunya lagi. Lo aital ajal. Sih, kayaknya itu belum hari ini. Hah? Yang saya tandain. Oh iya. 981 kalau di saya. Layak tiyanna 'alan nasi zamanun. Kalau yang dulunya kan layak tiyanna 'alan nasi zamanun yatufu, hampir mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Layak tiyanna, pasti sungguh akan datang. La itu kalau dibaca pendek artinya pasti. Tapi kalau la artinya panjang artinya tidak. Maksudnya panjang pendek itu berlawanan artinya. Lah tanwin tasdid yang ada di huruf nun belakang itu namanya nun taukid yang artinya sungguh. Summa latus alunna. Nah itu sama, itu sejenis. Layak tiyanna, pasti sungguh akan datang. Sama enggak? Namanya ini 981 kalau di saya. 977. Kalau Gus Roy itu sama enggak? Kalau ini 977. Iya. Wis konolah. Pokoknya Beda nomor. 980. 977. Kalau di sini Nih. Layak tiyanna 'alan nasi zamanun. Gus Roy itu sama ini Gus Roy. iya. 977. Oh, 9. 989. Ini 9. 979. Iya. Layak tiyanna, sungguh pasti akan datang. 'Alan nasi, kepada manusia, zamanun, satu masa. Ini Rasulullah memprediksi bahwa akan ada satu masa dialami oleh manusia itu la yubali, yang tidak peduli, almar'u, seseorang, bima, dengan apapun, akhadha, ia mengambil, minal mali, harta. Akan datang satu masa orang itu nggak peduli lagi, yang penting pokoknya dapat duit. Kalau bahasa orang Jawa dulu, jual kedual, mbok sepatu, mbok sandal, mbok guling, mbok bantal, mbok kodok, mbok kadal, angger kontal ya dianggap halal. Apa aja pokoknya asal masuk ya dianggapnya halal. Nah ini hadisnya, akan datang satu masa orang itu udah nggak peduli mau halal mau haram, yang penting pokoknya jadi duit. Mau nipu, mau ngandalin orang, yang penting jadi duit. Gimana ya? Lah kalau kayak gembor mah karyawan mah gitu-gitu aja. Pokoknya asal pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Lah kalau pengusaha itu kan saya pernah ngalami kok. Itu kalau ada orang mesen, ini berapa lama Mas? Paling lama sebulan Bu. Begitu pas mendekatinya ternyata dikerjain aja belum. Mas gimana Mas pesanan saya? Aduh mohon maaf Bu, ini bahan bakunya begini-begini. Padahal ya udah ada, cuman yang ngerjain orangnya belum ada.
Loh saya emang nggak pernah ngalami, pernah. Yo, kalau Eman mau orang baik, kayak gitu ya Mas ya. Ya. Rempet-rempet. Lah kalau karyawan mah asal pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang, udah kan? Iya. Yang bahaya kan yang pengusaha. Orang udah gak peduli lagi amin halalin, apakah dari yang halal, amin haramin, ataukah itu haram. Hadisnya Bukhari. Oke. Bahwa orang akhir zaman itu udah gak peduli lagi mau halal mau haram. Oh, dana haji aja diembat itu. Iya, yang penting jadi duit. Iya, orang pada nabung ya. Nunggu 20 tahun. Begitu udah hari deket, kuota dapat tambahan malah dijual ke Furoda. Furoda itu kan satu udah bisa 600 juta. Padahal ya tiketnya sama, satu orang juga kan. Yang reguler cuma 60 juta, dijual 600 juta. Untung berapa ya? Banyak Iya, wis jual kedual, mbah kodok, mbah kadal, yang penting kontal dianggap halal. Wah, hadisnya udah ada ini masalahnya. Enggak peduli, pokoknya yang penting dapat ya halal. Pokoknya kalau bahasa orang kampung saya namanya candak-candak rawut. Ngerti orang Pak Eko? Candak-candak rawut itu pokoknya apa aja kita harus nganggap kena udah di sini nih halal nih. Uang pinter itu ya. Iya, kalau orang bodoh mah gak bisa mendidik. Itu dia udah tahu ya. Itu dia udah tahu semuanya. Oh ya tahu. Udah tahu. Lah kalau yang ada ngurusin haji, bukan orang nggak bisa baca Quran Pak Haji. Rata-rata ya pada bisa baca Quran. Jadi mereka Bisa baca injek kitab kuning. Kalau saya jadi malaikat saya injek lehernya. Udah tahu. Ya supaya aja kalau di itu sama-sama ini juga. Tahu lampu merah Ini orang diterjang setan. gua. Kita injek lehernya. Wah, makanya ya orang akhir zaman kayak kita ya yang saya tanya ya kiai yang kena ketipu MLM tadi. Kiai orang hidup zaman sekarang, orang kota. Kira-kira ada nggak orang yang makannya itu halal? Beliau jawab nggak ada. Nah terus yang halal kira-kira apa? Yaitu kalau ada hujan kita keluar mangap. Nah itu 100% halal. Kalau yang mampir ke genteng aja belum tentu halal. Ya siapa tahu ada tai kucing di situ. Nah, yang kita pakai loh, ini loh. Apa ini loh kopi yang kita minum? Apa ya 100% ini bahan halal? Apa jangan-jangan ada bahan apa yang buat campuran kan? Baju yang kita pakai ini kita nggak tahu apa semuanya ini suci dipakai buat sholat ya nggak tahu. Ya, makanya ya sifat ghafurnya Allah berlaku kan ya begini ya. Innallaha ghafurur rahim. Bisa astaghfirullahal azim. Kita nggak tahu kok halal kok enggak. Ini yang saya pernah lihat itu orang potong ayam itu. Itu kan kalau di pasar kan sendirian gitu. Cuman begini kan. Seret. Kalau dia ditaruh di keranjang dulu, saya masih berhusnudon itu halal, matinya ayam disembelih. Tapi kalau langsung dimasukin ke mesin gilingnya itu loh, itu ayam itu matinya karena disembelih, apa karena dibubut. Lah kalau dia disembelih halal tuh ayam, tapi kalau matinya dibubut, bangkai itu. Wong ayam negeri itu kan ayam punya penyakit jantung. Lah kalau ayam kampung begini, dikejar-kejar ditimbuk sendal juga aman. Lah kalau ayam negeri mah kagetin juga mati. Lah itu di wong kadang kalau lagi teliti-telitinya gitu loh, kadang beli kepala ayam itu saya giniin itu uratnya nggak putus gitu. Ya kan ini loh kak umpama loh ya Mang Iding yang tiap hari belanja buat nasi uduk ya Mas. Ayo. Kalau nasi uduk mah nggak pakai ayam. Oh enggak ya, nggak pakai ayam ya? Enggak ya. Kalau telur mah biar campur tai halal. Itu saya pernah itu ayam kepalanya itu loh, saya giniin loh. Itu dua uratnya itu nggak putus. Itu berarti matinya kan bukan karena disembelih, tapi mati karena
Pentung lah itu ya pala ayam langsung saya buang. Cuman kan itu palanya. Lah sayangnya itunya larinya kemana? Iya makanya. Lah mereka yang jualan yang penting jadi duit, yang penting kerjaan cepet. Lah kalau motong yang tradisional kan 2 orang ya. Iya. Kan korok taruh di bawah dulu. Klepek kalau udah mati baru di air panas gitu ya. Lah iyalah kalau begitu kalau di itu ya rugi. Kelamaan. Kalau lebaran begitu kan. Lebaran 20 kan ayam jago apa. Lah iya itu kan yang tradisional. Dan kalau hari-hari yang jualan ayam begitu rugi lah. Di Ngombo itu yang batu. Ayam negeri kan ribuan kalau motong. Ayo sebuah halal, sebuah haram akhir zaman itu akan ada seperti itu jualan duren, iso sur nyium ya kita mau aja. Cicipin. Aduh ya Allah, beli semangka ya pucat di mana. Gimana lagi habis domelin semangatnya itu. Aduh, wes akhir zaman. Iya makanya mau 100% halal kayaknya yo sendiri. Ya kalau orang hidup yang di pelosok gunung masih mungkin lah ya. Ayam miara sendiri, padi. Tapi baju gimana? Apa ya dia nenun sendiri? Ayo enggak ya. Kaitan terus. Ya, kita orang kota gini ya wes lah. Makanya istighfar wiridan terbaik yo. Istighfar. Kita nggak bisa mengelak. Nggak bisa lah. Udah saling daur tasalsul. Iya. Ayam kita potong. Saling keterkaitan. Ya. Tanggung jawab yang jualan. Lain-lainnya. Iya. Lah yang jualan kadang ditekan sama atasan. Pokoknya ini ayam 100 harus selesai sekian jam gitu ya. Akhirnya dia kan wush. Yang paling ini San, kalau kita ngeliat langsung di kawasan tuh potong ayam 4.000 lah tekces. Lah iya itu loh masalahnya itu. Hilang karena pecel lele banyak. 4.000 sekali motong. Lah kalau lele mau bangke juga tetap halal. Ayamnya ini loh yang bermasalah itu. Ayamnya ini. Ya kita berhusnudon ya. Ini husnudon yang kita makan itu nyembelihnya bener. Lah kalau kita beli utuh mah oke lah, pesen ke bank beli satu sebeli di situ. Lah kita mau beli ceker mosok. Apakah harus di tes DNA dulu di palanya mana ini? Kayak yang dimutilasi. Wis boh lah wis wiridan akhir zaman ya astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Law ra'aital ajala wa masirahu abghattal amala. Ini pakai hamzah ya, amala ya. Bukan pakai ain ya. Wa ghururahu karena artinya berbeda. Amal sama amal. Tapi kalau ditulis Indonesia sama persis. Law ra'aita, seandainya engkau mengetahui al ajala, ajal, wa masirahu dan perjalanannya, ajal. Masirahu di situ di mana ya Bapak Ustaz? Kesudahannya. Kesudahannya. Dari kata saro berjalan, masiro perjalanan, kesudahannya. Abghadta maka engkau akan tidak suka al amala, cita-cita, keinginan. Tulul amal, panjang angan-angan. Biasanya kan yang sering kita dengar kan tulul amal ya, panjang angan-angan. Terlalu kelamaan menghitung apabila jikalau seandainya umpama misalnya yang dihitung, wah coba seandainya tiap hari menghitung aja. Diajak kerja, enggak, wong saya itu misalnya itu tembus no. Wa ghururahu dan tipuannya. Seandainya orang itu kok tahu kapan dia mati, maka orang itu enggak banyakkan keinginan, enggak banyakkan cita-cita. Oh, karena kita ini nggak tahu kapan matinya, makanya cita-citanya ya banyak. Apalagi anak baru lahir iman ya, kan cita-citanya banyak. Anak saya ntar ini. Cita-cita banyak. Orang ngajar itu kalau nggak ada yang diledekin nggak enak man.
Saya kata. Iya. Saya di mana-mana itu pasti ada, Mas, pokoknya. Di mana-mana itu ada langganan diledekin itu ada. Kalau mau jadi sayang. Pokoknya ada aja. Kalau samping saya ada Pak Ustadz Kori, Pak Ustadz Kori. Yes, pokoknya di mana-mana itu ada. Kalau nggak ada yang ngantuk. Dan seandainya orang itu tahu kapan itu, nah, makanya kadang nggak tahu, orang nggak tahu itu kadang penting loh, biar tetap semangat ya. Lah seandainya tahu loh, umur kita kok 2 tahun lagi, Bentar juga mati lah. lah ngapain kerja? Tinggal 2 tahun ini, ya kan? Tinggal rebahan, wiridan, terbahan, wiridan. Mas gak kerja ngapain? Saya tinggal 2 tahun, enakan dulu. Lama lu. Ntar saya mati lu kawin lagi sama orang. Oh, makanya kita nggak tahu itu yang penting biar tetap semangat. Makanya kan ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Ini bukan hadis loh ya, tapi sering dituduh hadis. Ulama aja. Ya bukan hadis. Yang bahaya itu kalau Rasulullah, wah itu namanya berdusta mengatasnamakan Rasul. Itu ya, bukan. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Rasulullah, bukan hadis tapi bilangnya hadis, maka siap-siap udah pesen 1 kapling di neraka. Oh, yang bahaya itu kan sunnah Rasul. Oh, pengen naik kok bilang sunnah Rasul segala gitu. Loh, saya belum temu loh hadisnya bahwa apa namanya malam Jumat itu sunahnya naik, belum nemu saya. Sunahnya pada surat Al-Kahfi. Sunahnya itu baca surah Al-Kahfi, baca selawat, banyak-banyakin sedekah, itu yang saya tahu. Loh, kalau naik itu belum temu. Kalau dihubung-hubungkan dengan hadis, tapi hadisnya lain. Sunnah hukumnya mandi sebelum Jumat, atau wajib bagi orang yang junub. Itu bunyi hadisnya begitu. Itu kalau pagi, siang mau Jumatan. Kalau itu dihubungkan wajib mandi bagi yang junub. Itu berarti kan salah satu sebab junub kan naik kan. Nah, berarti naiknya kalau pagi, bukan malam. Lah kalau mandinya pagi, lah malamnya naiknya malam, mandinya pagi, lah sholat subuhnya kapan? Lah iya pagi Mang Iding, berarti dagangan udah diberesin. Memang digas mah ya. Gas, Mang. Iya kan. Cucu berangkat sekolah, di rumah nggak ada orang, menjelang Jumatan, tapi dengan syarat makhluk al-muhajirin udah diberesin. Kalau belum diberesin, wah diomelin sama Pak Ustadz Kohar. Itu kalaupun dihubungkan, dipaksakan ada itu Jumat pagi, bukan malam Jumat. Kerja ada gimana? Pulang dulu bentaran. Kok masih sempet-sempetnya loh Pak? Jauh gimana? Campur 1/2 jam. Lah kalau kemarin tanggal merah sempet ya, Bor? Di sini masjid itu. Oh iya ya, wah teknisi salon ya. Online kan online. Online. Emang bisa Bang online. Aduh ya Allah. Makanya yang bahayanya ini perintah Nabi. Perintah Nabi yang mana perintah? Ya kayak tadi dah. Ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berbuatlah untuk duniamu seakan hidup selamanya, berbuatlah untuk akhirat seakan besok mati. Lah orang kalau tahu kapan mati, ibadahnya tekun. Dulu gembong narkoba yang ditembak mati itu. Enggak yang katanya sebelum mati dia ngaji mulu ya. Iya, Freddy Budiman namanya ya. Malam. Lah iya kayak begitu malah mending ya. Iya, dia kan tahu sebentar lagi mati kan. Loh, makanya dia udah nggak mau bercita-cita apa-apa. Itu seandainya dia dikasih duit 5 miliar itu. Enggak. Udah nggak mau. Lah makanya itu la ra'aital ajala wa masirahu abghatta al amala wa ghururahu.
Kalau seandainya orang itu kok tahu kapan ajalnya datang, maka ya udah gak kepikiran untuk punya cita-cita dan apalagi ketipu sama keinginan. Ya kayak siapa tadi, Freddy Budiman ya, gembong narkoba, ya udah tahu dia ntar lusa mau dieksekusi mati, pagi sore siang malam wiridan. Ini kita kalau seandainya dikasih tahu begitu ya, aslinya sih dikasih tahu, cuman ngasih taunya itu dikit-dikit. Rambut awalnya hitam jadi putih. Ini kan ngasih tahu dia. Nasihat. Gigi awalnya utuh, udah permisi, atuh. Mata dulunya nggak pakai ini, sekarang pakai. Ini ngasih tahu, cuman hari-hanya itu ya nggak dikasih tahu. Ya, cuman dikasih tahu clue-nya saja. Siap-siap. Pinggang udah sering pegel. Clue udah dikasih tahu. Clue-nya udah dikasih tahu, cuman hari-hanya yang nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu yo tadi, diajak makan rendang, Mbak. Sop iga, Mbak. Wirid langsung proyek ini proyek. Enggak. Kawin lagi. Oh, Ayo. Ngomong belum mati. Oh, tinggal 2 hari lagi. Apa emang lu? Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kila li ahlin nar. Kila itu kalau orang Yaman ngucapin kof kan jadinya go. Jadinya lau gila. Ya, orang Indonesia banyak orang yang niru logat Yaman. Kola jadi wagola, orang Jawa wagola. Lidah Jawa itu lidah yang paling fleksibel. Lidah Arab suruh ngomong brengengeng ora batin iso. Ora iso. Ora iso. Lidah Arab suruh ngomong brengengeng ora iso. Gila. Lidah Indonesia itu suruh niru lidah mana saja bisa. Lidah Yaman ya gila jadinya gila. Kola jadi gola. Kadang saya kalau melihat orang baca Barzani apa tuh Simtuduror, orang Jawa cekek hidungnya pesek kulit ireng, ayo niru logat Yaman. Wa qala rasul wala. Lah kalau bodinya gede tinggi kayak Habib sama Zahir itu. Yang mantunya Habib Lutfi loh. Kalau gitu mah pantas ya. Irungnya ujung pesek ireng, rambut keritingnya kok gua dan ini, alah. Yoko juga pantas. Laukila li ahlinnar. Laukila seandainya diinformasikan, dikatakan li ahlinnar kepada penduduk neraka. Ini tentu yang min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Itu yang itu maksudnya yang ahli nar yang ini dia. Innakum sesungguhnya kalian makisuna berada di tempat ini atau menempati tinggal. Ada kulli khasatin sehitungan jumlah kerikil. Hasad di situ di mana ya Bapak? Kerikil ya. Fit dunia di dunia la farihu maka mereka akan bergembira. Karena kan jumlahnya tetap ada terbatas kan. Maksudnya masih bisa ada jumlahnya itu. Berarti mereka di neraka masih ada harapan untuk keluar dari neraka. Maka mereka la farihu mereka akan bahagia. Karena masih ada harapan keluar. Ini yang min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Tapi di situ nggak ada lafal abadah kan ya? Tapi kalau yang lanjutannya innal ladzina amanu wa amilus sholihat ada lafal abadahnya kan? Ya bahasa? Iya. Iya kan? Yang innal ladzina kafaru itu kan nggak ada lafal abadah kan? Nggak ada.
yang innalladzina amanu baru ada lafaz abadah. Berarti kalau memahami ayat itu semua penduduk Iya, ini loh. Lafaz abadanya bukan fiha. Innalladzina amanu. Yang pertama kan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Enggak ada abadanya kan? Enggak ada. Tapi yang kedua, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ada abadanya kan? Nah, kenapa yang di lafaz pertama enggak ada abada? Itu berarti setiap penduduk neraka itu ada kemungkinan untuk pindah ke surga. Abada itu artinya kan selama-lamanya. Tapi kalau yang penduduk surga, kalau udah di surga itu ada lafaz abada. Kalau udah di surga nggak ada mungkin pindah ke neraka. Oh, saya nggak betah pindah. Boring, saya mau enak mulu, pengen ada tantangan. Oh, nggak bisa. Itu kalau melihat dari teks Qur'annya begitu. Yang satu ada lafaz abada, tapi yang nar nggak ada. Jadi masih ada harapan biar orang itu ahli maksiat pokoknya masih ada harapan. Karena di situ tidak ada lafaz abada. Makanya ini seandainya kok penduduk neraka itu dikasih tahu, kamu neraka ini lamanya itu sejumlah pasir yang ada di bumi. Wah, alhamdulillah, berarti masih ada harapan kan gitu ya. Lah, terus sebaliknya, walau qila li ahlil jannah, dan seandainya dikatakan diberitahukan kepada penduduk surga, innakum sebenarnya kalian makisuna berada di situ, bertingkat tinggal di situ, ada kulli hasatin fid dunya, sejumlah pasir yang ada di dunia lahazinu, maka mereka akan susah. Ya karena kalau udah dihitungin semua udah selesai berarti langsung pindah. Walakin akan tetapi ju'ila dijadikan lahum untuk mereka ini yang dimaksud adalah ahlul jannah al-abadu selama-lamanya. Makanya di Al-Bayyinah itu yang amanu wa amilus solihat itu khalidina fiha abada. Tapi yang tadi itu kafaru min ahlil kitab cuma khalidina fiha, nggak ada lafaz abadanya. Rawahu at-Tabarani an Ibni Mas'ud. Nah, ini hadis yang dipegang kenceng-kenceng sama saudara kita yang di jamaah tabligh. Kita belum bisa malah ngamalin hadis ini. Laula an asyukka ala ummah, seandainya an asyukka aku tidak memberatkan ala ummati kepada umatku, la amartu maka akan saya perintahkan hum kepada mereka umatku bisiwaki untuk siwak ma'a kulli sholatin di setiap sholat. Kita belum bisa ya, saya sendiri belum bisa ya. Mau nyobain pakai siwak kayak klotak. Kalau pakai sikat gigi ya enak ya. Ya kalau saudara kita di jamaah tabligh itu setiap mau sholat, ya memang itu sunnahnya aslinya itu. Makanya kita ini belum bisa ya. Niru mereka dari sisi ini belum bisa ya. Mereka megang sunnahnya dari sisi ini luar biasa. Mereka kemana-mana kalau pasti ngantongin sih. Kalau yang orangnya rapi itu biasanya ada tempatnya, kayak itu loh. Bukan, malah kayak tempat pulpen itu. Kayak kepala pulpen langsung itu. Kalau yang orangnya ya bajunya putih lagi ya Allah. Iya, saya sering lihat ya Allah orang itu rapi banget ya. Habis siwakan itu ada tempatnya, kayak tempat pulpen, kayak tempat kacamata yang kecil itu. Blok, rapi. Belum bisa kita ini. Nah, ini seandainya tidak memberatkan, tapi ternyata kita ini ya belum bisa, berarti kan dia merasa memang berat ya memakai siwak. Nah terus sekarang kan kadang pertanyaannya, apakah siwak itu harus memakai kayu siwak? Apakah boleh diganti dengan sikat gigi?
gigi apa dibawa? Iya kan? Apa dibawa setiap sholat? Ya kalau di zaman Rasul memang orang sikat gigi kayak kita sekarang kan belum ada. Makanya mereka membersihkan gigi, mulut, gusi itu ya pakai kayu arok gitu. Namanya kan kayu arok gitu. Lah kalau sekarang udah ada sikat gigi macam-macam itu, ada yang kumur-kumur pakai apa? Listerin. Apakah bisa diganti? Kesunahan memakai siwak itu diganti dengan sikat gigi. Nah maka kalau dalam kajian ilmu usul fikih itu kan ada namanya hukmul maqasid, ada hukmul wasail. Hukmul maqasid itu hukum tujuan. Tujuannya orang siwak sama sikat gigi itu kan untuk membersihkan mulut. Lah orang kalau siwaknya pakai sikat gigi secara hukmul maqasid tercapai, artinya bisa. Tujuannya sama, yang penting pokoknya mulut bersih. Tapi yang satu ada namanya hukmul wasail, hukum yang menghukumi teknik atau cara. Lah kalau cara belum terpenuhi karena Rasulullah makainya kayu arok, bukan pakai sikat gigi. Nah, namanya kalau dalam usul fikih itu ada hukmul maqasid, hukum tujuan, ada hukmul wasail. Hukum wasail itu hukum proses, hukum proses itu. Lah yang dihukumi itu tujuannya apa? Prosesnya. Lah kalau pakai kayu siwak, dua-duanya tercapai, prosesnya ya iya, tujuannya maqasidnya ya iya. Lah kalau kita nih, mayoritas kita nih hanya maqasidnya saja, tujuannya saja, tapi wasailnya tidak. Kayak orang khitan itu kan hukumnya bukan wajib asalnya. Tetapi kalau tidak khitan, wasailnya susah. Wasail itu membersihkan itu loh, helm, karena helmnya masih ada sarungnya. Lah kalau sarung ini nggak dibuka, mosok asal mau ini buka sarung dulu, ntar tutup lagi, repot. Lah iya kan sarung, apa namanya? Kulup. Iya. Nah itu namanya helm. ada hukum tujuan, ada hukum proses. Aku belum mualaf dulu begitu kira. Lah kalau siwak dan sikat gigi itu secara maqasidnya, tujuannya oke, tapi wasailnya, prosesnya belum. Karena sesuatu yang dipakai masih bisa, kecuali kalau yang sudah tidak bisa. Misalnya kita orang Indonesia, dulu Rasulullah kalau zakat itu kan pakai gandum, kurma. Lah kenapa kita orang Indonesia pakainya beras? Sekarang malah lebih pindah ke duit kan? Iya. Lah apakah orang Indonesia ini masih bisa relevan dengan mengamalkan Rasulullah itu zakatnya pakai gandum? Ternyata saya sendiri gandum itu belum pernah lihat. Lihatnya ya di YouTube ini. Oh gandum itu begini, pohonnya begini, yang asli belum pernah lihat. Udah pernah lihat belum Gus? Ya pernah masuk kok di gandumnya. Oh ya pernah, berarti pernah lihat ya. Iya. Kalau kita mau zakat pakai gandum, walah. Malah yang dikasih zakat belum mau, tentu mau kan? Umpamanya diantri ke siapa, ini apaan? Nah, kemudian setelah Islam bergeser, seperti Imam Syafi'i umpama, beliau mengatakan zakatlah oke lah pakai bahan makanan pokok. Itu pun udah perubahan loh. Dulunya bukan makanan pokok, bilangnya gandum. Bahkan makanan pokok akhirnya ada yang beras, ada yang jagung, ada yang sagu, terus macam-macam. Begitu kesini bergeser lagi. Orang dikasih beras sama duit, kira-kira milih mana? Duit. Akhirnya orang zakat pandai pakai duit. Nah itu namanya perubahan hukum dalam fikih. Makanya perintah mempelajari fikih itu dalam Quran itu memakai fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya sekarang dan akan datang. Artinya terus mengalami perubahan. Artinya ada dinamikanya. Sifatnya dinamis, tidak statis. Kalau tauhid itu statis, pokoknya Allah itu satu, sampai akhir zaman itu tetap satu. Tapi kalau fikih itu dinamis, akan terus berubah-berubah.
dulunya gandum berubah jadi bahan pokok, pakan pokok ditafsirkan menjadi beras, ditafsirkan lagi akhirnya menjadi duit. Nanti suatu saat udah nggak ada duit lagi. Pakai ini loh. Juris. Pakai juris. Ntar udah nggak ada, udah zakat ya cuma pakai klik. Nanti bagian ya begitu. Orang pada pakai itu semua jadi duit udah pakai suatu saat ya. Kota Kamal di kantornya Yunus itu nggak ada yang pakai duit. Saya lihat kadang saya perhatiin, dari duit udah nggak laku. Nah, itu namanya, makanya kalau udah ngotot seperti kayak zaman Nabi yo ra iso. Wong fikih itu dinamis, akan terus mengalami perubahan. Yang dulu hukumnya ada, sekarang nggak ada. Dulu budak itu dibahas berbab-bab berjilid-jilid, loh sekarang budaknya udah nggak ada. Terus sekarang yang sistem jual beli seperti sekarang, itu dulu nggak ada. Perbankan dulu nggak ada, sekarang ada. Makanya fikih terus mengalami dinamika. Nah, makanya kalau ada yang teriak-teriak zaman nanti nggak ada duit, haram. Wes bola ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kuntu amiron, seandainya saya memerintahkan. Amiron, amir. Amir itu orang yang memerintahkan, jamaknya umaroh, pemimpin. Lau kuntu, seandainya aku amiran memerintahkan ahadan kepada seseorang, ayas judali ahadin, untuk sujud kepada orang lain. Kalau seandainya saya memperbolehkan orang sujud kepada sesama manusia, maksudnya begitu. La amartu, ini hadis aturnya dibaca di depan ibu-ibu. Ya Pak Ustadz ya? Iya, di depan ibu-ibu nih hadis ini. Ntar kalau dibaca di depan bapak-bapak, ntar bapak-bapaknya palanya makin gede. Mau bacain long videonya mang. Ini kayaknya dua orang itu kalau nggak ada Pak Yoko udah dari tadi itu keplak-keplakan. Seandainya saya, kata Rasulullah, hatinya sokai ini. Ini banyak dijumpai di kitab-kitab hadis. Seandainya saya kok memperbolehkan manusia sujud kepada manusia, la amartu, maka sungguh, ada kata sungguh loh itu. Sungguh saya akan memerintahkan an-nisaa, seorang istri, ayas judna, untuk mereka sujud li azwajihinna, kepada suami mereka. Kalau seandainya boleh. Wong nyatanya Islam itu tidak memperbolehkan sujud kepada sesama manusia. Tapi dengan syarat loh, itu tidak semua istri wajib sujud. Seandainya diperbolehkan, ada syarat. Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi, selama lima, karena ja'alallah, Allah menjadikan lahum, kepada mereka para suami, alaihinna, atas istri-istri mereka, minal haqqi, dari haknya. Maksudnya kalau suaminya itu udah semuanya mencukupi semua yang diajarkan oleh Islam, kok seandainya boleh sujud, istri sujud pada suami. Kalau baca dalam kitab, kalau nggak salah Uqudul Rujain fi haqqiz zaujain, itu kan bahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Itu aslinya tugas kita itu berat. Nah iya kan Pak Ustadz? Iya. Dulu saya pas ngaji itu, apa iya? Semua kebutuhan rumah tangga itu yang wajib memenuhi adalah suami. Emang itu. Jadi semuanya pokoknya dari A sampai Z itu suami. Istri itu pokoknya tinggal celentang doang. Iya, Citri itu tugasnya tunggal celentang doang, bukan masak, ngepel, nyapu, nyuci, bukan. Kalau ini nih jangan dengerin ke istri ya, jangan bahaya. Rekamannya stop dulu. Dia kan itu. Ada yang lihat. Aslinya di dalam kitab itu tuh semua kebutuhan rumah tangga itu yang menyiapkan adalah suami. Mulai dari semualah kebutuhan.
Istri itu tugasnya cuma celentang tok ini. Aslinya. Tapi ada terusannya bang. Lagi. Aslinya kan itu. Wes pokoknya dia itu cuma masak enggak, cuma macak, manak. Udah itu. Nyusuin aja boleh diwakilin loh. Loh, ada vendornya, Bor. Loh, Rasulullah itu kan waktu lahir yang nyusui namanya kan Suwaibah. Baru sekian bulan pindah lagi ke Halimah Sa'diyah. Berarti istri kalau seandainya nggak mau nyusuin anak, boleh. Loh, man. Nah, man, umpama man, jatah kurang. Bodoh amat no akhir suruh nyuciin siapa kek? Loh, umpama. Loh. Nah iya, suami wajib mencarikan ibu susu. Wajib. Iya. Ntar yang nyusu bukan anaknya malah. Bapaknya. Cuman kan tapi wajibnya istri itu patuh sama suami. Istri pulang kerja capek, mau makan belum ada makanan, sebagai patuhnya istri pada suami akhirnya masak. Lah ya kan? Lah baju kotor, suami mau nyuci capek, akhirnya patuhnya pada suami nyuci baju. Rumah berantakan, sebagai tanda patuh sama suami akhirnya beresin rumah. Lama kayak-kayaknya tugas rumah tangga pindah ke istri, sehingga kalau ada suami marah-marah nyampe rumah, ini kan kewajiban kamu. Itu kalau istrinya udah pernah ngaji kitab Uqudul Lujen, langsung kitabnya baca. Makanya wanita Indonesia itu mungkin nanti masuk surganya paling duluan kayaknya. Iya. Oh yang bener, oh yang enggak. Protes Gus Kembor. Kayaknya protes sama yang di rumah ya. Curhat. Ya gimana ya? Dia itu nggak kewajiban nyuci, ternyata dia yang nyuci. Nggak kewajiban masak, dia yang masak. Nggak kewajiban beresin rumah, dia yang beresin. Loh, kok nggak masuk surga duluan itu? Iya, makanya ngaji kitab itu khusus laki-laki aja. Saya punya itu kitabnya. Cuman nggak tahu, nyari terjemahannya belum nemu. Namanya Uqudul Lujen fi Haqqiz Zawjain, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, kalau seandainya boleh seorang laki-laki itu sujud, manusia sujud kepada manusia lain, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang perempuan, seorang istri sujud pada suami. Tapi kalau suaminya yang alaihinna minal hak, seperti ayat Quran itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kadang laki-laki yang egois kan dipotong sampai di situ. Padahal ayat itu masih ada lanjutannya. Laki-laki itu menguasai atau mengatur perempuan, tapi kan masih ada lanjutannya ini. Yang di anunya malah di atas. Yang laki-laki di atas perempuan. Sekarang perempuan protes, gantian saya yang di atas lah. Apa Bang? Pak Yoko pisahin Pak Yoko. Buat Mang ini mah nggak berlaku. Harus dicinakin dulu. Gak apa-apa Bang. Umar bin Khattab itu terkenal gualak ya. Gualak luar biasa. Satu saat ada sahabat, kalau nggak salah Abu Sa'id atau Ubay. Ubay itu kan punya bininya gualaknya nggak ketulungan. Lah satu hari Ubay atau Abu Sa'id lah, lupa saya namanya. Itu ia berpikiran begini, aduh bini galak begini, mau lapor Umar. Umar kan orangnya kayak begitu, siapa tahu ilmunya nundukin istri. Lah begitu nyampe ke depan rumahnya Umar, denger Umar lagi diomelin istrinya. Lah Umar diem aja. Lah begitu habis diomelin, Umar keluar, lihat sahabat tadi itu duduk di depan. Ada apa Mas? Enggak jadi. Ada apa? Enggak jadi.
Ada apa? Enggak, tadi aslinya saya mau minta wirid buat nundukin istri. Lah ternyata tadi saya kedengeran kok sampean diomelin istri. Jadi aman Bang ya, aman Bang. Saya belain, saya cari dalilnya, tenang aja Man. Lah, terus Umar akhirnya kan karena desek terus akhirnya Umar begini loh, saya tuh bukan nggak berani sama istri. Setan aja takut sama saya, maksudnya saya tuh hanya nggak mau menyakiti istri. Gitu Man. Saya hanya nggak mau menyakiti istri karena istri itu wanita yang saya ambil dari orang tuanya. Sebelum menikah itu dari umur 0 sampai umpama 20 tahun orang tuanya yang ngurus biayai. Ya saya tiba-tiba ngambil cuma dimodalin mahar berapa dulu Mak? Iya tiba-tiba saya ambil saya bawa terus keperawanannya diambil terus ngandung anak saya ngelahirin anak saya ngurus anak saya mosok saya tega sih nakitin dia itu jawaban sahabat Umar. Iya. Terus ada kisah kisah para wali Hilyatul Auliya. Itu ada seorang yang rumahnya pinggir hutan. Tiap hari diomelin istrinya. Lah dia itu kalau ngambil kayu bakar di hutan dibantuin sama binatang-binatang buas. Lah satu hari orang-orang sampai kagum orang ini hebat dia bisa nundukin macan bisa nih. Tapi sama istrinya kok takut. Satu hari tidaklah istrinya meninggal duluan. Begitu istrinya meninggal dia nikah lagi. Ganti kebalik. Suaminya yang galak sama istri. Begitu dia ke hutan dikejar-kejar macan. Jadi barokahnya dia itu ngalah sama istri. Itu macan aja takut sama dia. Oh gitu Man, makanya sama istri itu pokoknya ngalah aja udah. Nyari kayu hutan tadi mati macan. Iya soalnya bukan nggak berani laki-laki kok apalagi komisawi Bang. Iya. Cuman kayak niru sahabat Umar. Aku bukan nggak berani tapi aku sayang. Nah gitu. Saya emang bukannya mendukung malah biar semangat malah dipretin. Wah parah-parah. Wallahu a'lam bishawab.